Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa lebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Masya Allah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelumnya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Dirani. Kenapa? Kemudian. Kemudian? Amen. Kenapa? Sakit. Sebelum kita mulai, boleh kita tepuk semangat dulu. Oke, terima kasih. Tetap semangat kita ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Sebelumnya Bapak-bapak berikan contoh dulu ya. Contoh ghibah. Contohnya ada teman kita mungkin 1 minggu atau lebih tidak sekolah. Kemudian kita dengar berita, ada yang bilang malas, ada yang bilang malah main kemana-mana. Tapi ternyata sebenarnya anak tersebut sakit, ya, karena orang yang cerita sebelumnya mungkin karena tidak tahu sebenarnya yang terjadi. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus mencari tahu. Kemudian dari contoh tersebut, apa pendapat kalian? Coba siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, apa? Kita harus lebih berada di dalam informasi supaya tahu yang sebenarnya. Ya, betul sekali. Itulah pentingnya kita mencari informasi yang sebenarnya. Kemudian, kenapa kita harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi? Saya, Pak, Oh ya, khawatir terjadinya fitnah ketika belum tahu yang sebenarnya. Ya, itulah bahayanya ketika kita menyampaikan informasi yang belum tahu sebenarnya, maka akan terjadi, takutnya menjadi fitnah. Ya, benar. Kemudian langsung kita masuk ke materi ya, yaitu menghindari ghibah dan menjalankan tabayun. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bahaya ghibah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya tabayun atau verifikasi informasi
mencari kevalitan, mencari kebenaran, yaitu sesuai dengan tuntutan Islam. Kemudian yang ketiga, mampu mempraktekkan langkah-langkah tabayun melalui simulasi kasus sehari-hari. Mungkin kita sudah pernah ya, ketika kita mendapat berita yang belum jelas, kemudian kita mencari tahu yang kejelasannya yang sebenarnya. Oke, lanjut. Riba dapat merusak hati dan hubungan. Hubungan maksudnya hubungan antar sesama. Pengertian riba. Coba Email baca pengertian riba. Riba berarti membicarakan orang lain di belakang mereka dengan tujuan untuk menjatuhkan atau mencaci maki. Ya, bagus. Kemudian dampak riba. Saiful, baca. Riba merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini dapat merusak hati, hubungan, dan menghancurkan reputasi. Nah, itu tadi pengertian riba dan dampak atau bahayanya ketika kita melakukan riba atau orang lain yang menghibahkan terhadap diri kita. Lanjut. Inspirasi Islam dalam menghindari riba. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Dia tidak menganiaya dan tidak menghinanya. Itu hadis Rasulullah seperti itu. Larangan untuk riba. Atau cara kita sebagai rambu-rambu kita untuk menghindari riba. Kemudian yang kedua, firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagai prasangka itu dosa. Prasangka itu berburuk sangka, ya bisa yang sering kita tahu suudzon ya. Untuk manfaat tabayun, banyak sekali sebenarnya manfaat tabayun. Yang pertama, ketenangan hati, yaitu meredakan kegelisahan dan mencegah kekhawatiran. Kemudian hubungan menjadi harmonis, membangun hubungan yang lebih baik dan menghindari konflik. Yang paham? Yang ditanyakan? Tidak, tidak ada. Baik, untuk selanjutnya kita bagi kelompok. Kita susun dulu kelompoknya. Mana tadi? Nah, bisa di sini. Sebelumnya perhatikan dulu, itu ada tugas kelompok. Kalian kerjakan, kalian diskusikan sesuai perintah di situ. Ya. Baik, silakan kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, presentasikan per kelompok.
Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan presentasikan kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami sebagai berikut. Budi menyebarkan berita tentang Ahmad yang tidak mengerjakan tugas sekolah dapat menimbulkan berita bohong sehingga membuat Ahmad menjadi terlihat buruk dan teman-temannya ikut membicarakan Ahmad. Karena Budi menyampaikan berita yang tidak benar ataupun jelas, langkah-langkah menjalannya tabayun, mengembalikan permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertanya kepada orang yang menjauhi objek permasalahan, mengambil perhatian dengan baik, mempertemukan dua pihak yang bertikai, mendengarkan langsung objek lebih dari satu. Sebelum menyebarkan suatu berita, kita harus memastikan terlebih dahulu dengan teliti kebenaran dari berita tersebut. Berdasarkan ayat tersebut, apa perintah Allah dalam ayat tersebut? Perintah untuk memeriksa dengan teliti sebuah berita sebelum disebarkan. Mengapa kita harus memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkan agar terhindar dari bahayanya gibah dan penyebaran berita bohong? Apa yang bisa kita lakukan jika mendengar berita yang belum pasti kebenarannya? Mencari tahu terlebih dahulu informasi yang benar, memastikan apakah hal itu benar-benar terjadi dan jangan buru-buru menyebarkannya. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas presentasi dari beberapa kelompok tadi. Sudah bagus semua isinya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah bermanfaat apa yang telah disampaikan. Nah, kemudian untuk selanjutnya, silakan kalian isi beberapa soal. Kerjakan. Oke, sudah selesai. Silakan dikumpul. Ya, kumpul. Baik, terima kasih. Alhamdulillah materi pada hari ini telah selesai kita bahas, kita diskusikan, dan sudah kita presentasikan. Mudah-mudahan semua paham tentang menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Sudah kita ketahui tadi bahwa bahayanya gibah, ya, yaitu bisa merusak hati, merusak juga hubungan sosial. Ya. Kemudian tadi pentingnya tabayun, yaitu mencari kebenaran, mencari yang sebenarnya yang terjadi. Ya. Sebelumnya Bapak punya pantun, jalan-jalan dengan Pak Hansip, makan soto bersama teman-temannya. Janganlah kamu suka bergosip, akan banyak musuh akibatnya. Baik, silakan kalian pimpin doa dulu. Masya